menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Pemirsa, saat ini kita menuju gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bergabung dengan Yulfi Trineza yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yulfi, sidang kasus Kopi Maut kembali digelar. Siapa saja hari ini, agenda seperti apa? Yulfi, silakan. Ya baik, terima kasih Lovi dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya di ruangan yang khusus disediakan oleh pihak pengadilan untuk media begitu. Dan pemirsa, hari ini untuk agenda sendiri masih sesuai dengan agenda yang dijadwalkan, yaitu mendengarkan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Berdasarkan sidang yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober lalu begitu, hakim menanyakan apakah nanti Jessica akan menyampaikan nota pembelaannya sendiri atau hanya disampaikan oleh kuasa hukum. Namun pada saat itu Jessica mengatakan bahwa dia akan memberikan nota pembelaannya sendiri, serta nanti juga akan diberikan bantuan oleh kuasa hukum. Dan pemirsa, sidang yang diagendakan akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda bahwa sidang akan segera dimulai. Bahkan untuk ruang sidang sendiri hingga saat ini kondisinya masih sepi begitu, belum ada panitera maupun sejumlah unsur-unsur persidangan seperti hakim, jaksa dan juga kuasa hukum yang sudah hadir. Dan terdakwa Jessica Kumala Wongso sendiri kami dapatkan informasinya bahwa hingga saat ini belum sampai begitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pemirsa, kami masih akan menunggu begitu untuk jalannya persidangan hari ini. Namun kita akan membahas terkait dengan tuntutan kemarin, juga dengan prediksi-prediksi dalam pledoi apa yang akan disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso pada hari ini bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad. Tapi terlebih dulu saya akan kembalikan dulu ke studio dengan Lovi, silakan. Ya, terima kasih Yulfi Trineza melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi diinformasikan oleh Yulfi, juga sidang hari ini beragendakan pledoi yang akan dibacakan langsung oleh Jessica Kumala Wongso yang dijadwalkan juga akan berlangsung pukul 9 hari ini. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Tidak hanya Hani yang disebut-sebut sebagai sahabat Mirna Wayan Salihin. Sejumlah sahabat karib Mirna juga merasakan kehilangan pasca kepergiannya. Bagaimana Mirna di mata para sahabatnya? Berikut wawancara Fandi Hasib bersama sejumlah sahabat dari Wayan Mirna Salihin. Ya pemirsa, saya masih bersama dengan saudari kembar dari almarhum Wayan Mirna Salihin, yaitu Sandy Salihin dan juga sejumlah teman-teman dari almarhumah di sini. Sandy, kalau kita berbicara mengenai sosok Jessica, seberapa kenal Anda dengan Jessica? Aku nggak terlalu kenal sama Jessica ya. Aku tahu dia itu karena memang dia kan sama aku sama Mirna kan tahunnya sekolah di Billy Blue di Australia. Oke. Di sana itu pun kita beda jurusan. Jadi aku udah pulang ke Indonesia duluan, kan Mira masih stay di sana. Jadi jadi mungkin pas saya pulang Mira baru berteman sama dia di sana gitu. Jadi saya nggak berteman sama dia sama sekali pas saya pulang. Jadi pas Mirna baru for good pulang ke Indonesia, Jessica baru dikenalin ke saya gitu. Jadi saya sama sekali nggak dekat sama dia, saya nggak kenal dia gitu. Cuman tahu aja dia sekolah di Billy Blue. Mirna pernah cerita tentang sosok Jessica? Enggak. Mungkin ada permasalahan antara keduanya atau seperti apa? Nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Makanya saya bingung. Kan mamanya Jessica bilang kan mereka dekat banget kan. Padahal kan nyatanya enggak gitu. Jessica aja ngomong sendiri, dia bilang nggak terlalu dekat, cuman seperti teman biasa main sama makan ngafe doang gitu. Oke. Berarti menurut Anda Jessica hanyalah Teman sosok biasa teman aja. biasa, teman kuliah seperti itu? Teman kuliah biasa aja, iya. Bukan teman yang dekat banget yang sering datang ke rumah tuh enggak. Saling curhat tidak ada juga? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Kalau teman-teman yang lain tuh iya. Kalau Hani memang saya duluan deket sama dia, makanya saya tahu ya dia teman dekat Mirna gitu loh. Oke. Kalau Hani memang teman dekat dari Mirna, sementara Jessica saya nggak pernah dengar. Makanya saya merasa dia emang bukan teman dekat Mirna gitu. Oke. Dari teman-teman almarhumah di sini, sudah berteman sejak kapan kalau bisa diceritakan? Yang paling lama mungkin.
Flo? Ya, Iya. Teman kecil atau seperti apa? teman dari Dia kecil. tuh teman baiknya kakak saya. Hmm. Jadi saya itu kayak juniornya dia gitu. Oke. Tapi kita selalu main bareng, satu keluarga, sama keluarga dia dan keluarga saya pernah vacation bareng ke Korea gitulah. Dan rumah kita memang deket, jadi kita sering main. Iya. Sering main karena berdekatan rumah Berdekatan, tetangga iya. seperti itu. Dan dia itu udah udah mirip kayak sosok kakak gitu. Ibu saya pun dekat sama dia. Bahkan ibu dari Flo, Tante Betty, Iya, anak saya waktu itu SD sama sekolahnya di Jubilee, ya. Nah dia bertemannya tuh sama anakku Flo. Elizabeth, Oke. terus Florence, Oke. terus sama Richard. Jadi semua anak dari Tante Semua Betty anak berteman. dari kecil, dan kita vacation sama-sama ke Tante Raisung, ke Korea, ke Jepang, semua sama-sama. Oke. Jadi anak itu kita tahu banget sifatnya semuanya gitu loh. Jadi sekarang tuh kayaknya dia ambil tuh kayaknya kita tuh sakit hati banget gitu loh. Jadi kita nggak rela banget gitu. Karena kita tahu anak itu sifatnya bagus banget. Ya lihat teman-temannya seperti anakku yang gede ya. Kalau ada masalah gitu ya dia ikut selesaikan. Ya pokoknya dia tuh maunya semuanya baik gitu. Jadi di dalam grup pun kalau dia berteman ya dia tuh nggak mau ada yang berantem kayak gimana tuh pasti dia jadi penengahnya gitu loh. Jadi anakku ini emang agak bandel ya, tau nggak? Agak bandel. Tapi dia setiap minggu ya dia kan teleponin, Flor bangun kita ke gereja. Terus sebentar mobilnya udah sampai ke rumah dan anakku tuh pergi gitu loh. Jadi dia nggak ada tuh rasanya gimana ya. Saya ngerasa satu anak tuh hilang gitu loh. Bener-bener rasanya dia tuh seperti anak saya gitu loh. Waktu dia married di Bali. Dia juga ngundang kita. Nah saya tuh tiap kali tuh terbayang dia waktu jalan di Arta ya. Saya tuh ngerasa sedih banget gitu. Baru aja 1 bulan lebih dia ngerasakan meritnya ya. Jadi aduh tiap kali tuh saya kalau lihat foto dia tuh saya rasa mau nangis gitu loh, tau gak? Terus sampai anakku yang gede ini ya Elizabeth ya. Tiap kali ya kalau ada persidangan gitu BBM-nya pasti diganti dengan fotonya gitu. Saya ngerasa tuh kayak tersayat gitu, kok ada orang tega membunuh Mirna itu yang sebaik gitu loh. Tega banget gitu loh. Jadi ya di sidang itu dia dihukum untuk 10 tahun tuh kayaknya nggak cukup banget gitu loh. Bener-bener nggak cukup. Setega gitu loh. Mirna tuh kalau semut lewat ya, kalau dia lihat yang nggak mungkin dia injak itu anak, tahu nggak? Saya kenal banget. Jadi anak-anakku semua kehilangan. Jadi benar-benar kehilangan gitu, jadi nggak rela banget gitu. Seperti kehilangan anak. Iya benar-benar kandung sendiri, Tante kehilangan. Betty. Jadi nggak ada yang bilang tante peluk cium-cium itu udah nggak ada gitu loh. Waktu dia kejadian itu saya ada di Kalimantan ya, malam itu jam 5-an anakku telepon terus anakku yang gede telepon si Elizabeth, Ma Mirna pergi apa, jangan bercanda, saya bilang gitu, tau gak? Terus anakku yang kedua ini telepon, Ma Mirna pergi. Saya sampai teleponnya saya taruh, saya sampai nangis sampai pagi, besok pagi saya langsung pesan tiket pagi, saya pulang. Malamnya kan Kalimantan itu kadang-kadang pesawatnya delay. Ya. Jadi saya itu kejar sampai ke rumah duka, kan udah di rumah duka ya.